Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sejarah wajib untuk kelas 11, yakni mengenai KD 37 dan 47. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ananda sekalian yang ingin belajar di channel ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai proklamasi. Jadi, kita akan membahas proklamasi ini dan memaknainya dari sudut pandang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, untuk itu, sebelum kita belajar ini semua, kita juga harus tahu apa sih hakikatnya proklamasi itu. Terus ada peristiwa apa yang melatar belakangi proklamasi, terus dampaknya apa bagi perkembangan sejarah Indonesia. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita mulai sekarang. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai proklamasi. Nah, jadi sebenarnya apa sih proklamasi itu? Jadi begini, proklamasi ini adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh suatu wilayah atau daerah ketika ia ingin mendirikan sebuah negara, atau lebih tepatnya ketika ia ingin melepaskan diri dari suatu negara yang sebelumnya untuk mendirikan negara baru. Nah, ketika dulu kan Indonesia dijajah, dikolonisasi oleh Belanda, kemudian diduduki oleh Jepang. Nah, ketika itu Indonesia ingin menjadi negara mandiri. Oleh karena itu, ia harus memproklamasikan dirinya sendiri sebagai sebuah negara yang baru. Jadi, mungkin bisa dibahasakan lebih sederhananya, proklamasi ini adalah pernyataan sikap bahwa suatu wilayah atau suatu bangsa ingin mendirikan sebuah negara baru yang terlepas dari negara induk asalnya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan proklamasi Indonesia? Nah, proklamasi Indonesia sendiri terjadi karena adanya beberapa hal sebelum proklamasi itu sendiri. Apa saja itu? Yang pertama, ada kekalahan Jepang. Ya, seperti yang kita tahu, Jepang ini kan adalah negara yang menjajah kita. Nah, dalam Perang Dunia II, Jepang ini kalah. Kenapa bisa kalah? Karena ia dijatuhi bom atom sebanyak 2 kali oleh Amerika. Kalau ada yang ingat, tanggal 6 Hiroshima dibom dan tanggal 9 Nagasaki yang dibom. Nah, hal ini menyebabkan Jepang kalah telak. Nah, kekalahan itu akhirnya pun pada tanggal 14 Agustus 45, Jepang mengakui kalah. Mereka menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Alhasil, jika sebuah negara kalah perang, otomatis wilayah-wilayah yang lainnya akan jatuh kepada pihak pemenang. Nah, berita kekalahan Jepang ini didengar oleh para pemuda. Para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan golongan tua lain untuk segera memproklamasikan Indonesia. Kenapa? Kalau ditunggu-tunggu lagi, nanti tentara sekutu akan datang di Indonesia dan kita hanya akan beralih kepemilikan ketuan yang baru. Karena memang sebelumnya Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 24. Tapi karena ia kalah, otomatis janji ini tidak dapat ditepati oleh Jepang. Akhirnya diculiklah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke sebuah desa bernama Rengas Dengklok di Jawa Barat. Di sana mereka dibujuk untuk segera memproklamasikan Indonesia. Nah, peristiwa inilah juga yang menunjukkan bahwa antara golongan muda dan tua terdapat perbedaan pendapat. Golongan tua ingin bahwasanya kemerdekaan ini jangan terburu-buru, harus dibicarakan dengan panitia 9 yang lain. Tapi para pemuda berkeyakinan bahwa janji Jepang yang memerdekakan kita di tanggal 24 itu sudah tidak valid. Kita harus bisa mengambil tindakan untuk memutuskan nasib kita sendiri. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok seperti yang kita tahu. Akhirnya disepakatilah untuk memerdekakan Indonesia secepat mungkin, yakni pada tanggal 17. Namun sehari sebelum itu terjadi peristiwa yang disebut penyusunan teks proklamasi. Mohon maaf. Nah, tanggal 16 ini
terjadi penyusunan proklamasi di mana di Rumah Laksamana Maeda. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di Rumah Laksamana Maeda? Siapa Laksamana Maeda ini? Laksamana Maeda adalah seorang perwira atau laksamana, saya agak lupa. Yang jelas ia memimpin pasukan angkatan laut, dan Laksamana Maeda ini berani menjamin keamanan Soekarno dan kawan-kawan. Akhirnya, karena pertimbangan keamanan, akhirnya disusunlah teks proklamasi itu di Rumah Laksamana Maeda. Ya. Jadi jelas ya perannya Laksamana Maeda itu seperti apa. Dia bukan hanya menyediakan rumah, tetapi juga berani menjamin keamanan. Nah, ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17, tidak semua wilayah Indonesia menerima kabar itu. Yang tahu Indonesia merdeka ya di Jakarta aja. Bahkan hanya di sekitar Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hanya di wilayah situ saja. Akhirnya, sepakatlah para pendiri bangsa kita untuk mengutus berbagai utusan untuk menyiarkan berita tentang proklamasi. Maka berita proklamasi ini menyebar melalui siaran-siaran radio. Tentu saja bukan radio yang kayak sekarang ya. Bukan radio-radio hiburan sekarang, tapi memang benar-benar dari radio untuk komunikasi melalui pamflet-pamflet yang disebar dan dari berita mulut ke mulut. Nah, jadi memang dulu penyebaran berita mengenai kemerdekaan Indonesia ini sangat-sangat sulit karena memang pada zaman itu belum ada teknologi seperti sekarang. Nggak ada Twitter, WA, IG, Telegram. Ya mau nggak mau mereka harus seperti itu. Sampailah nanti berita ini menyebar hampir ke seluruh wilayah Nusantara. Nah, berikutnya, proklamasi ini sendiri dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pertama kita lihat dari sudut pandang sosial. Sosial berarti dari masyarakatnya seperti apa. Dari sudut pandang sosial, proklamasi memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang dulu disebut sebagai kaum pribumi, kaum inlander, kaum bumi putra untuk bisa sejajar dengan orang-orang Belanda. Bahkan di beberapa wilayah dilakukan nasionalisasi. Apa itu nasionalisasi? Yaitu aset-aset milik Belanda diambil alih oleh rakyat pribumi. Bahkan tidak jarang aksi ini berujung pada kekerasan terhadap orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Jadi dapat dilihat ya bahwasanya di bidang sosial, proklamasi mendorong munculnya apa yang kita sebut sebagai kesetaraan hak asasi manusia HAM di Indonesia. Di bidang politik, bagaimana makna dari proklamasi itu? Tentu saja sangat besar, bahwa proklamasi memberikan kita kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk mengolah negaranya sendiri, untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Lalu bagaimana dengan bidang budaya? Nah, di bidang budaya, proklamasi memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengembangkan budayanya seluas-luasnya, sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa. Jadi, bukan hanya budaya Nederland atau Belanda yang tetap ada, tapi juga budaya-budaya lokal semakin ditingkatkan. Dan adanya anggapan bahwa budaya Eropa, budaya Belanda lebih baik daripada budaya pribumi itu tidaklah benar. Karena dengan adanya proklamasi kita semakin bisa menyetarakan. Sekali lagi kata kuncinya di kata menyetarakan. Equality, persamaan. Di bidang ekonomi, nah seperti yang sudah saya bahas tadi tentang nasionalisasi, di bidang ekonomi banyak pabrik-pabrik, bank, perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Kalau kalian tahu, Bank Indonesia itu dulunya adalah milik Belanda. Dulu namanya Javas Bank. Maaf kalau tulisannya agak jelek. Nah, ini dinasionalisasi, kelak menjadi
Bank Indonesia. Nah, setelah proklamasi pun kita mengetahui adanya agresi militer. Agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, di sini di bidang ekonomi ada hal menarik. Bahwasanya di masa-masa itu di Indonesia dikenal 3 mata uang. 1 mata uang Belanda, 2 mata uang Jepang, yen. Ini gulden. Saya lupa sih gulden atau apa. Tapi yang jelas ada mata uang Belanda, Jepang, dan 3 ada ori. Uang Republik Indonesia. Ini pakai ejaan lama ya. Uang. Nah, seperti itulah dampak proklamasi di bidang ekonomi. Karena memang dulu kita baru merdeka, belum siap mencetak uang dalam jumlah yang besar. Maka dipakailah 3 jenis mata uang ini. Ada milik Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia sendiri. Di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan juga sangat-sangat besar dampaknya proklamasi ini. Di bidang ini, kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara kita sendiri. Dengan kebijakan-kebijakan Indonesia sendiri. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, siapa Menteri Pendidikan pertama Indonesia? Ya, Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang akan mengembangkan nanti bagaimana pendidikan di Indonesia. Tidak ada lagi diskriminasi ras. Kalau dulu mungkin hanya sebagian kecil dari pribumi yang bisa sekolah sampai ke luar negeri. Nah, di masa pasca proklamasi, pintu untuk menuntut ilmu dibuka sebesar-besarnya. Nah, maka dari itu, proklamasi ini dapat dimaknai dari 5 sudut pandang berbeda. Bisa dari aspek sosial dengan segala macam kerumitan masyarakat, diskriminasi rasial, kesenjangan sosial, di mana dulu mungkin ketika Indonesia masih dijajah sama Belanda, kebanyakan justru orang-orang kaya, para pejabat-pejabat itu adalah orang-orang yang dekat dengan Belanda. Ketika proklamasi muncul, nah, posisi mereka menjadi berbahaya, menjadi tidak ada yang menjamin. Wong dulu yang jamin Belanda, sekarang Belanda keluar dari Indonesia angkat kaki, bagaimana dengan mereka? Nah, jadi tidak semua orang Indonesia itu mendukung proklamasi. Ada yang menolak. Siapa? Yaitu tadi antek-antek Belanda, antek-antek Jepang. Di bidang politik pun begitu. Budaya, ekonomi, dan pendidikan. Jadi sudut pandang ini akan saling melengkapi. Oke, mungkin sampai di situ dulu penjelasan hari ini. Oh ya, untuk kelas 11 saya berikan tugas. Tidak susah, cukup komen di bawah ini mengenai bagaimana sih makna proklamasi di masa kini. Ya, bagaimana makna proklamasi di masa kini? Menurut pendapat kalian aja deh, gimana enaknya? Ini juga akan menjadi salah satu bagian syarat dari kehadiran kalian. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenten pun.